Asian-African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. Premier Nasser heads the Egyptian group. Indonesia's delegate is one of the 4 so-called neutralists present, along with India's Nehru, Burma's U Nu, and Ceylon's Sir John Kotelawala, who attacks attempted red domination of Asia, incurring Zhou's anger. The Philippines' General Romulo denounces communism as super barbarism, and the West scores a victory at the Bandung Conference. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih KAA itu? Apa sih yang dimaksud dengan KAA itu? Jadi, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau disingkat KTT Asia Afrika atau yang lebih dikenal dengan KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Latar belakang KAA. 1. Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian. 2. Lahirnya 2 blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya berusaha menarik negara-negara Asia agar menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua blok itu. Pendukungnya, suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama Perang Dingin. 3. Timbulnya pergolakan di dunia disebabkan pula masih adanya penjajah di belahan Asia dan Afrika seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di wilayah Afrika Utara, Vietnam di Indochina dan di ujung selatan Afrika. 4. Beberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka masih banyak yang menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Oke, yang kedua adalah posisi dan peran Indonesia dalam KAA serta para tokoh. Bagaimana posisi dan peran Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara inisiator dan pelopor diadakannya KAA. Dalam konferensi Asia Afrika ini, Indonesia memiliki peran yang cukup banyak, yaitu yang pertama, Indonesia sebagai tuan rumah dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada 18-24 April 1955. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu penggagas dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika bersama 4 negara lainnya, yaitu Myanmar, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Yang ketiga, sebagai tuan rumah, Indonesia juga otomatis menjadi panitia pelaksana Konferensi Asia Afrika. Menjelang pelaksanaan mempersiapkan KAA, dibentuklah sekretariat bersama yang diwakili oleh 5 negara penyelenggara. Dan yang keempat, Indonesia sendiri turut mempersiapkan panitia interdepartemental untuk membantu persiapan menuju KAA. Kelima sosok penggagas KAA yaitu Ali Sastromijoyo dari Indonesia, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, Jawaharlal Nehru dari India, dan UNU dari Myanmar. Konferensi Kolombo. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka, Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Burma yaitu UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastromijoyo, dan Pakistan Muhammad Ali Bogra dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Dalam pernyataan bersama pada akhir konferensi Kolombo dinyatakan bahwa para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika.
Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Bogor. Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo, Burma atau Myanmar, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan mengadakan konferensi di Bogor 28 dan 29 Desember 1954 yang dikenal dengan sebutan Konferensi Pancanegara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama 5 negara. Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara yang berasal dari benua Asia dan Afrika. Gedung dana pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Homan, Hotel Prianger, dan 12 hotel lainnya, serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung, pada tanggal 17 April 1955, Presiden Republik Indonesia Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena memang negara itu masih dikuasai oleh bekas penjajahnya, sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu. Oke, yang kelima adalah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Kapan pelaksanaan KAA? Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi dimulai pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri Republik Indonesia, Ali Sastroamidjojo. Apa hasil dari KAA? Konferensi Asia Afrika melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka itu disebut Dasar Sila Bandung. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman, agresi, maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan yang terakhir, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Apa saja dampak dari KAA? Yang pertama, Konferensi Asia Afrika di Bandung yang telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. 2.
Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan. 3. Dengan diselenggarakannya KAA di Bandung, kota Bandung menjadi terkenal di seluruh dunia. Semangat perdamaian yang dicetuskan di kota Bandung dijuluki sebagai Bandung atau Bandung Spirit. Untuk mengabadikan peristiwa sejarah yang penting itu, jalan protokol di kota Bandung yang terbentang di depan Gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia Afrika.